mudah-mudahan tetap sehat dan selalu tetap semangat serta jaga kondisinya. Jangan lupa jika ingin bepergian, gunakan masker, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Baiklah, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa, silakan isi absensinya baik melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp grup. Anak-anak semuanya, gambar di samping ini menunjukkan aneka jenis serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Menurut kalian, bagian mana dari bahan pangan tersebut yang dikatakan hasil samping? Apakah kalian pernah memanfaatkan hasil samping dari sayuran tersebut? Jika pernah dimanfaatkan sebagai apa hasil samping dari bahan pangan tersebut? Bagaimana perasaan kalian terhadap pemberian Tuhan pada umat manusia berupa bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang kaya dengan manfaat? Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Yang mana menjadi pokok bahasan pada bab 5 ini yaitu yang pertama, pengertian pengolahan hasil samping, yang kedua, jenis kandungan dan manfaatnya, yang ketiga, yaitu teknik pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian, yang keempat, bagaimana tahapan pengolahan dan serta apa contohnya, dan yang kelima, pengemasan dalam pengolahan produk pangan tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, agar lebih memahami materinya, silakan disimak baik-baik. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan terakhir di bab 5 kali ini kita akan membahas tentang pengemasan pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Yang mana pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana tahapan pengolahan serta contoh daripada pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, ataupun disimpan, ataupun juga dijual, bahkan bisa juga dipakai ataupun digunakan. Ini pengertian daripada pengemasan. Tujuannya diantaranya yaitu yang pertama membantu mencegah atau mengurangi kerusakan. Kemudian tujuan yang kedua bisa melindungi produk yang ada di dalamnya. Yang ketiga bisa melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik, yaitu bisa berupa gesekan, benturan, ataupun getaran. Kemudian yang keempat yaitu untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, serta pendistribusian. Nah, persyaratan yang perlu dibutuhkan dalam suatu pengemasan diantaranya yang pertama, kemasan harus bisa mewadahi suatu produk. Kemudian yang kedua, kemasan harus bisa melindungi produk itu sendiri. Nah, dalam pengemasan ini ternyata klasifikasinya lebih dititik beratkan pada bahan bakunya. Artinya, bahan baku yang dipergunakan untuk membentuknya terutama kertas, paperboard, silikon, kemudian plastik, logam, gelas atau kaca, kayu, ataupun tekstil, dan lain sebagainya. Namun, sering juga klasifikasi ini didasarkan pada bentuk seperti flexible packing ataupun pada saat rigid packaging. Jadi artinya pada saat
kita akan membuat sebuah pengemasan, ini usahakan jenis packingnya yang fleksibel, ataupun pengemasannya yang fleksibel, ataupun jenis packingnya yang berbentuk transparan, sehingga akan terlihat jelas produk di dalamnya, hasil pangan yang ada di dalamnya. Ini dimaksudkan untuk menarik minat para konsumen ataupun pembeli. Itu klasifikasi yang diutamakan dalam segi pengemasannya. Nah, itulah materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan melaksanakan yang namanya tes evaluasi ataupun ulangan harian yang ada di bab 5 ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.